Ada juga ojol yang mengambil orderku setelah sudah hampir 1 jam aku bolak-balik mengetuk tombol order dari ponselku. Sepertinya area di sekitar sini agak sulit untuk memesan ojek online. Wajar saja, sekarang sudah jam 9 malam, sedangkan kebiasaan warga sini kalau sudah jam 8 malam nampaknya sudah tidur semua. Mungkin mereka sudah kelelahan dengan aktivitas siang hari mengurusi sawah dan kebun sayur. Terlebih lagi hari ini sedang musim panen raya, pastilah warga sini yang notabene berprofesi sebagai petani sangat sibuk seharian. Dengan dibantu penerangan minim dari lampu senter ponsel, kutapati langkahku melewati pematang sawah menuju jalan aspal yang jaraknya sekitar 10 meter di depanku. Untunglah sawahnya dalam keadaan kering pasca panen, jadi jalan setapak di pematang sawah ini tidak licin. Dan setibanya di tepi jalan aspal, aku langsung berdiri di bawah lampu penerangan jalan, lalu kubuka lagi ponselku untuk melihat posisi ojol dari radar di aplikasinya. Namun, belum sempat memperhatikan dengan jelas posisi ojolnya di radar, nampak datanglah sebuah motor dari arah kanan yang memecah kesunyian. "Selamat malam, dengan Mbak Anita ya?" tanya pengendara ojol tersebut. Aku hanya menjawab dengan senyum dan anggukan kepala. Sembari kupasang helmku di bawah remangnya cahaya lampu penerangan jalan, kuperhatikan sebagian wajah ojol yang tertutup masker. Nampak matanya yang terlihat sayu dan entah kenapa aku bisa memastikan wajahnya pucat. Meskipun sebagian wajahnya tertutup, aku bisa memperhatikan wajah pucatnya yang tampak dari lingkar gelap di sekitar kelopak matanya, dan warna kulit di sekitarnya pun terlihat menguning pucat. Singkat cerita, sepanjang perjalanan aku memilih untuk diam. Aku mulai merasa was-was. Udara dingin malam semakin membuatku merasa takut. Dari balik jaket hijau mas ojol aku bisa mencium aroma bunga melati yang sangat menyengat. Wah, kayaknya di depan ada kecelakaan tuh, Mbak. Terdengar suara pengendara ojol dengan logat khas Melayu Sumatera mengejutkanku. Lantas kupicingkan mataku melihat ke depan. Terlihat kerumunan orang tepat di sudut tikungan tajam jalan yang akan kulalui. Sebagian besar orang-orang itu berjaket hijau persis seperti jaket pengendara ojol yang mengendalikan laju motor yang kutumpangi ini. Nampak juga beberapa orang yang berdiri di tengah jalan untuk memberi tanda isyarat pengguna jalan untuk melambatkan laju kendaraan. "Kita langsung lanjut aja ya, Mbak. Kasihan Mbaknya nanti kemalangan sampai tujuan," ujar si ojol dengan nada datar dari balik maskernya. Dan ketika melewati seorang bapak-bapak yang berdiri di tengah jalan untuk memberi isyarat kepada pengguna jalan, nampak si ojol menyapanya meskipun hanya sekedar basa-basi ramah semacam permisi untuk melewati mereka. Dan seperti tidak menggubris, si bapak tadi hanya menyerukan berulang-ulang perintah untuk melambatkan laju kendaraan kami. Di dekat kerumunan orang di tepi jalan, kulihat berserakan pecahan kaca mobil dan taburan pasir yang sepertinya menutupi darah. Iya, darah. Sepertinya kecelakaan itu parah. Kulihat di sudut tikungan ada mobil sedan merah yang bagian kap depannya sudah penyok. Lampu depannya pecah serta bagian kaca depannya pun tampak sudah menjadi serpihan kaca yang tadi kami lewati. Bahkan sebenarnya dalam batinku menyimpan rasa penasaran juga apa yang ditabrak oleh mobil itu sampai-sampai kerusakan mobilnya sangat parah. Hingga tidak sengaja kulihat korban tabrakannya tergeletak di tepi jalan dan pastinya sudah tidak bernyawa karena jasadnya sudah tertutupi dengan lembaran-lembaran koran. Jasad itu terlihat
terlihat menggunakan jaket hijau khas ojol. Sudah hampir jam 9 malam. Hembusan angin malam itu berbeda dari biasanya. Sangat dingin hingga menusuk sampai ke sumsum tulang. Syahid, mahasiswa perantauan jurusan pertanian semester akhir, tertidur saking lelahnya. Masih berbalut baju koko dan sarung, ia tertidur di kasur tipis tepat di samping sajadah merah bergambar masjid yang masih terbentang. Astagfirullah, aku ketiduran. Padahal habis sholat maghrib tadi niatnya mau rehat baring-baring sebentar, malah kebablasan tidur. Kecapean pula aku rupanya. Ungkap batin Syahid seraya duduk sesaat mengumpulkan tenaganya untuk bangkit. Dengan langkah gontai Syahid keluar kamar kosnya yang terbilang mungil, yang hanya seukuran 2 kali 3 meter. Isi kamarnya pun hanya ada kasur dan sebuah meja belajar lesehan untuknya menarikan jemari di atas papan ketik laptop ketika mengerjakan laporan penelitian skripsinya. Tanpa ada lemari maupun hiasan-hiasan di dindingnya, hanya sebuah tas travel bag yang dia jadikan tempat penyimpanan pakaian. Dia sengaja mencari kamar kos sederhana dan murah supaya dia bisa berhemat. Ditambah lagi dia tinggal di kos ini bukan untuk waktu yang lama, hanya untuk tempat singgah menyelesaikan penelitian skripsi yang pengambilan datanya dari aktivitas petani yang terletak di areal persawahan sebuah kampung berjarak hanya sekitar 20 meter dari kosnya. Astaga, dingin kali air malam ini. Macam wudhu pakai air kulkas aku. Ujar saya ketika air untuk berwudhu membasahi kedua tangannya. Sambil menahan dinginnya hawa malam itu, saya segera masuk ke kamar mungilnya untuk menunaikan kewajiban sholat Isya. Ia rapikan lagi sejadah merahnya, merapikan lagi pakaian dan pecinya, dan berusaha menenangkan diri sebelum bermunajat kepada Sang Halik. Namun, ketika akan mengangkat tangan untuk memulai sholat, ada perasaan aneh yang sedikit mengganggunya. Angin dingin yang menyusup lewat celah kecil pintu dan jendela kamar membuat kulitnya merinding, menjalar mulai dari lengan sampai ke tengkuknya. Lantas, ia tiba-tiba teringat cerita tentang kamar yang ditempatinya itu pernah ditinggali seorang mahasiswa yang meninggal overdosis karena narkoba. Dengan diawali lafaz ta'awuz dan basmalah, saya melawan rasa takut yang mengganggunya dan segera menunaikan sholat Isya. Dan setelah selesai sholat, entah kenapa cerita mahasiswa yang meninggal karena narkoba masih melintas di pikiran Syahid. Padahal ia berniat akan melanjutkan tidurnya. Ia sudah merasa sangat letih penat karena beberapa hari ini ia bergadang ingin segera menyelesaikan olah data skripsinya. Rasa penat lelah itu ditambah lagi seharian ini Syahid membantu petani di lokasi penelitiannya memanen hasil panen raya mereka. Suasana malam ini membuatnya terjaga. Bayangan sosok mahasiswa yang meninggal di kamar yang seolah menghantuinya dan membuatnya merasa tidak nyaman berada di kamarnya. Daripada kepikiran yang aneh-aneh macam ini, keluar aja beli makan. Lapar aku. Apa aku sekalian narik ojek aja yang malam ini? Biasanya bisa banyak dapat orderan pesan antar makanan. Sekalian makan juga lah aku, ujarnya sendirian. Benar, di sela kesibukannya saya juga bekerja sambilan sebagai pengendara ojek online berarma mater jaket hijau. Jadilah malam itu Syahid menyegarkan pikirannya dengan mencari orderan ojek online. Ia berpikir tidak apa sesekali jadi ojek kalong daripada ia sendirian ketakutan di kamar. Rebahan, tapi tetap tidak bisa tidur.
Lantas ia pun segera menyalakan aplikasi ojek online-nya. Ia kemudian mengenakan sweater hitam berlapis 2 dengan jaket hijau khas ojek online yang dimilikinya. Dan belum selesai ia mengenakan jaket hijaunya itu, terdengar bunyi notifikasi orderan di ponselnya. Wah, ada orderan gak jauh nih dari sini. Cewek pula. Lumayan. Batinnya. Diperhatikannya nama beserta tujuan akhir calon penumpangnya itu sembari menuliskan kata basa-basi khas ojek online. Mohon ditunggu ya, ketiknya. Anita Sanjaya, yang tujuannya perumahan Taman Mutiara Indah. Wih, anak orang kaya rupanya. Gumam Said karena ia tahu tujuannya adalah komplek perumahan mewah. Dipacunya motor melaju ke titik penjemputan. Dan karena jalanan malam itu sunyi dan sepi, hanya dalam waktu kurang dari 10 menit berjumpalah ia dengan Anita yang sedang berdiri tepat di bawah lampu penerangan jalan. Selamat malam, dengan Mbak Anita, tanya Syahid ramah kepada Anita. Namun, hanya senyum tipis dan anggupan kepala yang tersirat sebagai jawaban iya. Lantas mereka pun menembus kesunyian malam di jalan yang berliku. Syahid kemudian terkejut melihat ada kerumunan orang di satu sudut jalan. Dari kejauhan diperhatikannya di sekeliling kerumunan orang di sana. Lantas, Syahid pun menyimpulkan tampaknya ada kecelakaan di sana. Wah, kayaknya di depan ada kecelakaan tuh Mbak. Kita langsung lanjut aja ya Mbak. Kasihan Mbaknya nanti kemalaman sampai tujuannya. Ujar Syahid kepada Anita yang duduk di jok belakang motornya. Syahid pun melambatkan laju motornya sembari menyapa untuk permisi numpang lewat kepada bapak-bapak yang berdiri di tengah jalan untuk memberi isyarat untuk melambatkan kecepatan kepada pengguna jalan. Pelan-pelan, seru bapak itu dalam bahasa Jawa. Dalam hati Syahid ada rasa penasaran dan ingin berhenti untuk melihat korban kecelakaan yang terdetak bersimbah darah di tepi jalan. Tampak sekilas ia perhatikan dari balik kerumunan orang di sana korban menggunakan jaket hijau khas ojek online yang persis dipakainya. Korbannya kayaknya ojol tuh Mbak. Ketabrak sedan merah kayaknya. Ucap Syahid kepada penumpang di belakangnya sembari menunjuk ke arah mobil sedan merah yang sudah penyok di sisi depan. Namun, kembali tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Anita. Syahid berpikir mungkin Anita agak sok melihat korban kecelakaan tadi. Udah, Banda usah khawatir Mbak. Saya kalau bawa motor gak berani ngebut. Agak pelan yang penting sampai tujuan. Ujar Syahid. Ia berusaha menenangkan Anita. Hingga ketika mendekati tempat tujuan, Anita akhirnya bersuara lirih. Saya turun di depan gerbang perumahan aja Bang. Nanti saya masuk jalan aja. Rumah saya gak jauh kok dari gerbang. Siap Mbak, jawab Syahid. Dari beberapa pengalaman sebagai ojek online, Syahid berpikir perumahan mewah biasanya dijaga satpam yang kadang kurang ramah terhadap ojek online. Dan benar saja, setibanya di gerbang perumahan, Anita langsung turun dan menyerahkan helm serta memberikan uang 20 ribuan sebagai ongkos kepada Syahid. Kembaliannya buat abang saja, ucap Anita sembari berlalu. Syahid, ia kemudian memperhatikan Anita yang tampak cemas dan khawatir dari mimik wajahnya.
Dan benar, dari dalam pos gerbang perumahan ada seorang satpam yang memelototinya. Dan tanpa menggubris tatapan Pak Satpam tersebut, Syahid pun berlalu pergi. Singkat cerita, karena merasa sangat lapar, beberapa menit kemudian Syahid memutuskan untuk singgah di warung makan yang tidak berapa jauh dari perumahan Taman Mutiara Indah itu. Nampak warung kecil yang menyajikan nasi dan mie goreng itu cukup ramai. Pasti enak nih makanannya, pikir Syahid. Di atas etalase warung itu ada sebuah televisi kecil yang sedang menayangkan acara lagu-lagu campur sari dari saluran channel TV lokal. Terlihat bapak penjualnya tampak sedang serius meracik makanan dari balik etalase. Dan tepat di depan etalase ada 7 orang bapak-bapak yang semuanya berpakaian serba hitam. 4 orang diantaranya pun mengenakan peci berwarna hitam. Nampak mereka duduk saling berhadap-hadapan di satu meja panjang, berbincang-bincang dengan mimik wajah yang serius serta suara yang lirih hingga hanya terdengar suara seperti menggumam. Dan baru saja Syahid berdiri di samping etalase untuk memesan makanan, suara breaking news di televisi menggantikan dendam campur sari. Syahid, ia kemudian dikejutkan dengan seruan salah seorang bapak-bapak. Itu beritanya, nyaringkan suaranya, ujar bapak tersebut. Dan orang yang duduk dekat dengan televisi pun langsung dengan cepat menekan tombol TV untuk mengeraskan suara. Lantas, terdengar suara pembawa berita di TV pun membahana. Korban ditemukan di areal pematang sawah dalam kondisi tidak bernyawa. Saat ini, jenazah korban sedang dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dugaan sementara korban dibunuh dan jenazahnya disembunyikan di balik tumpukan batang padi. Dari tas korban ditemukan identitas korban bernama Anita Sanjaya, warga dari salah satu perumahan. Merasa tidak asing dengan nama korban, saya terhenyak mendengar berita itu. Dan ketika melihat foto identitas korban yang ditayangkan di TV, seketika itu pula Syahid terjatuh pingsan. Ia tidak sanggup menopang dirinya lagi.